Investasi Bitcoin halal apa enggak? Haram. Halal. Hai, Halo teman-teman semua. Halo, halo. Gue Yosua. Saya Oo. nama gue Iqbal. Gue Abi Bustomi. Saya Robi Iskan. Kunares, aku. Investasi. Investasi. Nah, Pernah. Pernah. Gua dulu pernah sih ya. Cuma kayak nggak kerasa aja sih sama gue. Kebetulan ya, saya emang dari kecil dididik sama keluarga untuk punya financial planning ya. Jadi emang udah dididik untuk punya mindset jangan bekerja untuk uang, tapi biarkanlah uang bekerja untuk kita. Gila, kayak gitu emang didikannya. Jadi belum sih. Investasi itu menurut gue Investasi itu Investasi itu Investasi menurut aku ada dua. menurut gua kayak membuat uang itu yang bekerja sama kita. Jadi istilahnya kita membuat itu menjadi sebuah passive income. Investasi yang tidak melulu tentang uang, dan yang kedua itu uang. kalau menurut saya kayak menyalurkan sebagian dari sumber daya keuangan kita ke lini-lini yang diharapkan bisa menghasilkan keuntungan lebih dari uang yang kita simpan. Lu nabung tapi ada bunganya. Menurut gue sih gitu investasi. Misalnya kita punya uang disisihin, abis itu kita putar. Nah itu investasi tentang uang. Kalau investasi yang satu tentang kayak lebih ke kasih sayang gitu. punya uang segini dan kita beliin barang. Kasarnya uang dingin ya. Yang standby itu nggak cuma ngendep aja di bank, tapi kita kelola lagi supaya bisa bertambah banyak. investasi juga bisa dari leher ke atas, yaitu ilmu. Investasi kasih sayang kayak punya kucing, kayak nggak apa-apa makan lebih sedikit gitu. Yang penting kucing makan lebih banyak. Aku kaya. Oh, kalau saya sendiri yang pernah saya lakukan itu kebetulan investasinya lebih ke properti ya, beli tanah. Gua biasa investasi itu belinya kayak perhiasan, emas. Saya kebetulan tahun ini juga lagi gencar-gencarnya investasi, cari referensi gimana sih caranya investasi yang bener gitu ya. Kalau gue ya, investasi yang pernah gue rasakan tapi gue nggak sadar kalau itu investasi adalah Vespa. Dulu gue beli Vespanya itu cuma 4 juta. 2 tahun kemudian gue jual jadi 18 juta. Gitu. Memilih untuk investasi ke sesuatu yang nggak habis nih gitu, tanah, bangunan. Nah, yang lebih sering ya, saya sebelum-sebelumnya itu lebih sering investasi leher ke atas, yaitu ilmu. Jadi misalnya saya ikut kelas yang berbayar mungkin sampai jutaan, sampai puluhan juta sih, dengan instruktur yang ternama mungkin seperti itu. Otomatis setelah lewat 10 tahun, kalau nggak salah sekitar 10 tahun emang NJOP di daerah situ meningkat. Akhirnya keuntungan bersih yang didapatkan kelebihan dari saya beli dan lalu saya jual sekitar 2,5 M. Investasi waktu itu pernah 2 kali, salah satu di platform yang sekarang masih ada, karena nggak gitu paham jadi ya udah aku tarik lagi. Tapi yang kedua, salah satunya aku kena tipu di investasi bodong yang waktu itu terkenal sekali. Berapa persen dari gaji yang dimanfaatkan untuk investasi? Mungkin sekitar 2%. Lebih besar dari sedekah ya, kurang lebih 10-15%. 30% lah. 30% tuh kayaknya udah. Jujur Li, aku tidak pernah memikirkan seberapa besar uang yang akan diberikan. Tapi biasanya habis dirunut dulu nih monthly expense-nya berapa, mungkin nanti dari expense itu gue baru bisa sisihin mungkin kayak sekitar 2/3-nya atau 2/3 banyak banget, 1/3 atau 1/4 dari pendapatan gue untuk gue alihkan. Nah, kebetulan saya lagi lajang ya, lagi sendiri. Jadi dana yang bisa saya investasikan itu lebih besar ya. Jadi 50%, tapi nggak 50%-nya saya investasikan.
Misalnya 30% lebih ke aset tadi, 20% lagi lebih ke ilmu tadi, ilmu leher ke atas. Untuk waktu itu gue belinya beli emas ya, beli emas. 30% ya, karena saya concern banget terhadap 2%, bukan 20, 2%. 2%. haram. Kalau menurut gua sih haram ya. Kalau menurut gua Enggak haram. Halal. Karena nggak ada patokan. Karena nggak ada yang dirugikan menurut gue. Karena semua itu harus ada patokannya. Ketika kita investasi ke saham, ada patokannya kinerja keuangan, lalu nilai perusahaan, lain sebagainya. Sementara Bitcoin itu kita nggak tahu patokannya. Ketika seorang tokoh menyatakan sesuatu, nilai Bitcoin tiba-tiba naik, itu kan berarti nilainya tentatif gitu. Kita nggak pernah bisa menyandarkan itu kepada satu ukuran yang tetap. Gitu. Kalau menurut aku kenapa halal? Karena tergantung dari duit kita tuh halal atau enggak sih. Nggak haram sih, tapi monggo silakan yang mau investasi. Cuma ya kalau bisa investasi ke hal-hal fisik aja gitu. Kalau misal bahkan kalau mau investasi yang lebih mulia lagi, mewakafkan. Tapi kalau untuk gue sendiri, gue lebih prefer ke sektor barang real yang bisa gue beli, yang ada barang fisiknya gitu. Kalau jika pemerintah bilang haram, ya itu haram gitu. Oke, jadi maklum kan kebetulan saya minoritas, ya gila. Jadi mungkin gue akan mencoba menjelaskan konsep halal dan haram ini secara general ya. Karena menurut gue apa yang halal dan haram itu kan gimana perspektif kita menyikapi kegiatan itu sendiri ya. Kalau menurut gue investasi itu bisa dinyatakan halal dan haram itu tergantung gimana halal dan haramnya. Kalau haram itu menurut gue ketika lu melakukan investasi tapi tanpa punya pemahaman atas suatu produk itu. Istilahnya lu gambling, berjudi, melakukan permainan uang, itu haram. Tapi menurut gua kalau selagi lu punya pemahaman konsepnya, lu tahu akan kemana, lu tahu kegiatannya, itu sih aman-aman aja sih menurut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang seputar fikih muamalah, dan tentunya untuk menentukan sebuah hukum atau fatwa tentu harus lebih kita tanya kepada orang-orang yang punya otoritas dalam hal ini. Dan orang-orang yang punya otoritas dalam hal ini adalah para faqih atau yang banyaknya atau jamaknya adalah fuqaha. Para fuqaha ini kemudian tergabung di dalam sebuah institusi atau lembaga yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia dalam konteks Indonesia. Maka di Majelis Ulama Indonesia ada para cendekiawan, ada para alim ulama, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis, dan semua ahli-ahli di bidangnya. Mereka pun kemudian menghadirkan peneliti-peneliti dan kemudian menghadirkan orang-orang yang konsen di dalam dunia ekonomi ini, khususnya ekonomi Islam. Baik teman-teman, kalau kita kembali kutip misalnya situs di fatwa di Majelis Ulama Indonesia, kira-kira ada setidaknya ada 3 poin yang harus kita cermati. Yang pertama, penggunaan cryptocurrency itu sebagai mata uang itu hukumnya jelas haram. Ini sebagai mata uang. Nah, kenapa? Karena di sana mengandung gharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Itu poin pertama. Yang kedua, cryptocurrency ini sebagai komoditi atau aset digital ini ada 2 hukum. Yang pertama, hukumnya itu haram menurut MUI, menurut kesepakatan para ulama kita, haram atau tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, dan qimar dan tidak memenuhi syarat daripada sil'ah. Apa saja syarat-syarat sil'ah? Yang pertama, kalau kita kembali kutip kepada fikih muamalah, misalnya kitab-kitab fikih baik yang lampau maupun hari ini yang kontemporer, ada beberapa syarat daripada sil'ah ini. Yang pertama, adanya wujud fisik dari barang tersebut, kemudian memiliki nilai, kemudian diketahui jumlahnya dan secara pasti, dan kemudian punya hak milik,
dan terakhir bisa diserahkan ke pembeli. Ini ukuran-ukuran dalam fikih sil'ah atau mabi bahasa fikihnya. Mungkin masih bingung tentang apa itu gharar atau dharar atau qimar. Ini yang menjadi standar utama di dalam fatwa MUI itu. Yang pertama gharar misalnya. Gharar itu arti dasarnya tipu daya atau adanya ketidakpastian di dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut, sehingga akhirnya bisa berakibat kepada kerugian. Nah, sementara dharar itu artinya transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian siapapun itu. Dan di dalamnya juga ada unsur-unsur penganiayaan bagi si penjual ataupun pembeli yang bertransaksi. Kemudian yang terakhir, apa itu qimar? Qimar itu sama dengan judi, yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu teman-teman, jelas bahwa kripto ini haram, tetapi ada cryptocurrency yang dibolehkan selama dia memenuhi syarat-syarat dalam fikih jual beli atau fikih muamalah. Oke, mungkin itu teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di angkat wawasan berikutnya. Sampai ketemu di angkat wawasan berikutnya. Oke, sampai ketemu di angkat wawasan berikutnya. Sampai ketemu di angkat wawasan berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di angkat wawasan berikutnya. Oke, sampai ketemu di angkatan wawasan berikutnya. Angkatan wawasan, nggak tuh tentara kali gua.